Karena sudah habis, capek. Itu bagus. Saudara, Alkitab berkata begini, tidak mungkin dua orang menikah itu akan cocok, itu tidak mungkin. Nah, kita berkata kalau ada orang ngotot menikah dan mau cari yang cocok, kawinlah dengan mayat, itu baru cocok. Kenapa sampai Alkitab mengatakan itu? Karena memang gak akan cocok. Jadi mau berapa lama pun pacaran, yang namanya suami istri tetap tidak akan cocok. Selalu ada selisih. Maka itu jaga diri baik-baik. Itu hukum yang sangat hebat di dalam hidup ini. Bagian terakhir, ya, supaya kalian siap betul-betul untuk hidup dalam kebenaran yang Tuhan percayakan itu. Kita lihat Mazmur 128. Kita lihat ayat ini. Bagi para gadis, perhatikan firman ini. Satu saja kriteria, siapa suamimu nanti? Perhatikan firman ini. Citra, selama sekian tahun terakhir kami kumpul Mardi di Nabire, kami jamin dia itu pria yang takut Tuhan betul-betul. Kamu aman Citra kalau menikah dengan dia. Kok Citranya nggak amin sih? Oke, lu komen yang lain. Citranya amin. Suami-suami dengarkan ini. Firman ini sangat hebat. Ya, 128. Saya akan baca mulai ayat 1. Judulnya apa? Pengantin lagi? Judulnya ayat 128. Berkat atas rumah tangga. Dengarkan, berkat atas rumah tangga. Siapa pemegang kunci berkat dalam pernikahan? Nyanyian Syara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Yahweh, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi orang berbahagia bukan uangnya miliatan, bukan rumahnya miliatan, bukan. Orang bahagia orang yang apa? Takut akan Yang Maha Kudus, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nomor 2, ayat 2. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Nah, sampai ayat 2 kita tuh belum tahu ini firman untuk siapa. Ayat 3 pengantin lagi yang baca. Istrimu akan menjadi. Stop sampai situ. Nah, berarti ini firman untuk siapa? Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah orang hidup menurut jalan tunjukkannya. Dan sebagainya. Itu firman untuk suami. Kunci kebahagiaan rumah tangga itu di tangan suami yang takut akan Yahweh. Hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Lagi sekali Citra, selama kami kenal Mardi di Nabire, tanya semua teman-teman guru, anggota komunitas, dia luar biasa dengan Tuhan. Aman. Gadis-gadis, adik-adik perempuan, perhatikan, inilah syarat nomor 1. Jangan lihat hidungnya cowok itu, gak usah. Ya, kalau pilek jelek juga. Oke. Jangan lihat mobilnya, itu bisa pinjam. Tapi lihat hatinya, dia takut akan Tuhan atau tidak. Kalau engkau menemukan seorang laki-laki, gadis-gadis, yang takut akan Tuhan, engkau akan bahagia seumur hidup. Anak-anak lagi, dengarkan. Yang buat rumah tanggamu nanti bahagia bukan karena bapakmu punya pabrik 14, enggak. Yang buat rumah tanggamu bahagia nanti kalau engkau takut akan Tuhan. Nah, kembali, istrimu baca baik-baik. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Stop sampai situ dulu, ya. Seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Suami-suami dengar. Awas kalau ada suami-suami nggak mau istrinya gemuk. Awas. Istri-istri laporkan saya kalau ada suami yang memaksa istri suruh aerobik, senam, jogging supaya kurus. Laporkan saya. Nanti suamimu saya doakan supaya dia hamil dan punya anak. Suami-suami perhatikan firman ini. Jadi kalau istri itu seperti pohon anggur yang subur, itu ada ayatnya. Amin kan cepat. Nah, secara hormon, dengar ya, ini secara medis. Secara medis, hormon laki dan hormon perempuan itu beda. Hormon perempuan itu kodratnya itu cepat melarnya daripada hormon laki. Apalagi kalau perempuan sudah pernah melahirkan.
Nah, kembali langsing itu susah. Ya, ada satu dua ya tetap kurus atau makin kurus, nggak tahu lah urusannya itu nanti. Tapi secara umum sulit untuk kurus lagi. Ya, maka itu dalam pemberkatan nikah, tapi kalau Mardi nggak perlu karena saya kenal dia. Ya, pengantin lagi salah satu janjinya saya suruh bilang, aku terima engkau istriku gemuk maupun kurus. Harus itu. Karena banyak suami nggak suka kalau istrinya gemuk. Itu jahat sekali. Yang berikut, siapanya lagi? Suami yang takut akan Yahweh, maka istrinya seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Terus ini hebat sekali. Masih yang 3. Anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja. Saudara, mengapa ada firman seperti ini kalau ada suami itu takut akan Bapa di surga? Gak usah dibuka Alkitabmu. Saudara Yosef, tolong buka Mazmur 104 ayat 15. Ya, lihat ayat ini, saudara-saudara. Apa itu anggur dan apa itu zaitun? Ya, kita lihat di Mazmur 104 ayat yang ke-15. Dan anggur yang apa? Menyukakan hati manusia. Siapa pohon anggur dalam rumah kita? Ayo, tadi itu siapa pohon anggur dalam rumah kita? Istri. Jadi saudara, begini peranannya. Suami itu takut akan Tuhan, jadi urusan di luar. Karena harus diketahui waktu di luar rumah. Istri itu di dalam rumah. Maka itu sukacita rumah tangga itu bukan di tangan suami, tapi di tangan istri. Maaf ya, jangan ada yang tersinggung ini, tapi ini fakta. Saudara kan suka berkunjung bukan ke rumah banyak teman, family, betul, keluarga, kunjungan. Maaf. Pernah gak saudara melihat begini? Rumah itu sederhana sekali, kalau nggak dikatakan jelek. Maaf. Tapi begitu kita masuk ke rumah itu, enak sekali suasananya. Mebelnya nggak mahal-mahal, sudah lama. Tapi ngaturnya rapi, nggak berantakan. Ngerti nggak maksud saya itu? Pernah masuk ke rumah seperti itu, walaupun ya ngomong soal rumah itu keluarga miskin, tapi ngaturnya itu enak sekali. Tapi pernah nggak ini saya buat ekstrimnya? Saudara, kita pernah masuk ke rumah mewah, rumah orang kaya, marmernya aduh, laler jalan aja kepleset, misalnya gitu. Lantainya itu wah mengkilap sekali. Kelihatan lampu-lampunya mahal, perabotannya mahal. Tapi masuk itu suasana nggak enak sekali. Maaf, kalau kita masuk ke rumah-rumah seperti itu, yang kita sebut duluan siapanya? Istrinya. Ini bagaimana ibu rumah tangga ini? Ya atau tidak? Cepat jawab. Maaf, jangan tersinggung. Lu ya atau tidak? Cepat jawab, ini saya tanya kok. Nah, itulah pengaruh istri. Yang membuat berkat bahagia itu suami. Yang membuat sukacita hilang. Yang buat sukacita di rumah itulah istri. Yang berikut. Nah, yang membuat muka berseri karena apa? Minyak. Itulah zaitun. Oke? Sekarang kembali ke Mazmur 128 ayat 3. Rahasia. Suami yang takut akan Tuhan, hidup menurut jalan-jalannya, artinya takut berbuat dosa, maka istrinya menjadi sumber sukacita di rumah. Anak-anaknya, kalau seperti zaitun, jadi anak-anaknya apa tadi? 104 ayat 15. Menjadi obat. Berapa banyak keluarga yang kita pernah tahu anaknya jadi penyakit? Ngerti kata ini? Anak narkoba, sudah hidupnya kacau. Orang tua mana yang gak sedih punya anak gak jadi obat, malah jadi penyakit. Satu kali saya ngelayani anak yang kena narkoba, sampai miskin bapaknya, sampai stroke. Nah, waktu terakhir itu ibu saya nggak sanggup karena anak itu kecanduan. Saudara, dengan wastafel, tempat cuci tangan di rumah dan kerannya diprotoli anak, dijual untuk beli narkoba. Sudah gila seperti itu, maka itu anak muda jauhi barang itu dalam nama Yesus. Kalau teman-temanmu nawari pornografi, narkoba, dalam nama Yesus jauhkan dirimu.
Jangan pernah ada kata sekali saja jangan dalam nama itu.